Shalom buat kita semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Betty Boru Hombing sebagai Kepala Biro Hukum HKBP mau memberikan secara singkat mengenai pengurusan sertifikat adalah sebagai tugas yang diberikan kepada kami. Bahkan ini menjadi program di Biro Hukum HKBP. Amang Inang yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, program ini adalah merupakan program Oculus Channel yang menjadi pegangan bagi kita untuk memberikan suatu keterangan untuk kita yang bertugas di kantor pusat HKBP. Saudara-saudara, Amang Inang yang dikasih oleh nama Tuhan, ada baiknya saya mengungkapkan secara singkat mengenai kepengurusan sertifikat hak milik tanah HKBP. Saudara-saudara yang terkasih, tentu kita sangat penting untuk memikirkan, juga untuk memberikan hati kepada aset-aset HKBP, terutama Amang Inang sebagai pelayan HKBP yang bertugas baik di Huria, di resort maupun di distrik. Sudah Amang harus berikan hati untuk bisa memelihara aset-aset HKBP, terutama tanah, supaya menjadi hak milik HKBP. Amang Inang yang terkasih di dalam nama Tuhan, yang paling utama adalah kita pikirkan hak keaslian atau hak milik, legalitas aset HKBP supaya menjadi hak milik yang sah. Amang Inang yang dikasih oleh nama Tuhan, saya akan mengutarakannya dengan secara singkat. Prosedur dari pengurusan sertifikat yang harus dilakukan, pertama, Amang dan Inang harus terlebih dahulu memastikan dasar dan bukti kepemilikan tanah gereja yang Amang dan Inang layani. Apakah tanah itu diperoleh dari hibah? Apakah itu juga dari jual beli? Jika sudah pasti surat-suratnya yang ada di dalam gereja atau tersimpan di dalam gereja, apabila Amang dan Inang mempunyai kendala untuk mengurus sertifikat berupa tanah yang sudah diberikan secara hibah, maka surat-surat hibah itu tidak bisa ditemukan lagi, maka Amang dan Inang dapat memberikan hati untuk menghubungi dari para ahli waris dan juga dapat menghubungi para tokoh-tokoh yang ada di gereja maupun yang ada di masyarakat, di lingkungan yang Amang Inang layani. Semacam inilah Amang Inang, jika sudah ada kesepakatan antara gereja, Parhalado, dan juga para pemberi hibah, ahli waris maksud saya, surat pernyataan itu dibuat secara tertulis antara pemberi hibah, keluarga dari pemberi hibah, ahli waris maksudnya,
Jika tidak, Amang dan Inang tidak bisa membuat suatu pernyataan dari para ahli waris, maka harus dihadiri para penatua-penatua, baik penatua gereja maupun penatua atau tokoh yang ada di masyarakat tersebut, supaya pembicaraan dapat legal dan dapat dilakukan secara tertulis, dilatar belakangi alas hak milik, kemudian menjadi alas hak milik yang kuat dapat diperoleh oleh gereja. Saudara-saudara Amang dan Inang yang dikasihi oleh nama Tuhan, jika ada kendalanya, maka Amang dan Inang boleh memberikan surat kepada kami untuk bisa, atau kepada Biro Hukum untuk bisa kami menghadiri antara hubungan para ahli waris dengan juga para tokoh agar bisa terlaksana surat pernyataan itu dibuat dan disetujui oleh para pihak. Jika tidak ada kendala, Amang dan Inang langsung menghubungi kami, Biro Hukum HKBP, untuk bisa kami membantu kepengurusan tahap selanjutnya, yaitu surat kuasa adalah merupakan suatu syarat untuk bisa memajukan permohonan ke kantor Badan Pertanahan Nasional. Surat kuasa itu berupa surat kuasa khusus yang ditandatangani oleh pimpinan HKBP, Opui Eporus HKBP, supaya surat itu dapat bertindak untuk dan atas nama HKBP dalam mengurus sertifikat gereja HKBP. Amang dan Inang cukup memberikan kepada kami suatu data dari tanah tersebut yang Amang dan Inang ketahui melalui atau dari surat-surat yang tersimpan di gereja tersebut. Jika Amang dan Inang mau memberikan petunjuk memberikan berupa surat kepada kami, atau juga melalui by phone, telepon, kami bersedia untuk membantunya. Dan kami juga siap untuk mengirimkan surat kuasa tersebut apabila surat itu sudah ditandatangani oleh Opui Eporus HKBP. Segera kami mengirimkan dan segera kami memberikan lampiran-lampiran surat yang dibutuhkan berkaitan dengan persyaratan untuk mengurus sertifikat HKBP. Kemudian tahap selanjutnya Amang dan Inang mengajukan permohonan mengurus sertifikat tanah ke kantor BPN atau Badan Pertanahan Nasional setempat. Di kantor Badan Pertanahan Nasional tersebut, Amang dan Inang juga bisa meminta informasi selanjutnya di kantor Badan Pertanahan Nasional. Dan jangan lupa surat khusus atau surat kuasa khusus tersebut, bukti-bukti tanah harus dilampirkan untuk dibawa di kantor Badan Pertanahan Nasional setempat. Petugas dari kantor Badan Pertanahan
Nasional akan menyerahkan formulir untuk diisi oleh Amang dan Inang dalam permohonan tersebut. Sebagai catatan, formulir itu harus disertai tanda tangan dari para pihak gereja dan pihak-pihak yang berbatasan dengan tanah tersebut. Itulah Amang dan Inang agar dapat dipenuhi sebagai persyaratan, maka harus diajukan juga ke kepala desa agar menjadi pengesahan di tanah wilayah Amang dan Inang layani. Sebagai tanda tangan dan stempel diketahui oleh kepala desa atau lurah juga harus dipenuhi. Amang dan Inang yang dikasih oleh nama Tuhan, jika sudah diajukan, maka Badan Pertanahan Nasional melakukan tahap berikutnya adalah pengukuran. Pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan secara langsung di wilayah atau di tanah tersebut, maka proses itu diharuskan Amang dan Inang untuk mendampingi bersama dengan petugas pengukuran dari kantor Badan Pertanahan Nasional. Setelah diukur, maka akan terbitlah peta bidang tanah, dan proses ini juga selanjutnya adalah memberikan biaya yang harus dikeluarkan oleh gereja didasarkan pada luas tanah yang diukur. Setelah itu, proses pengukuran sertifikat tanah maka dilanjutkan oleh kantor BPN, yaitu menerbitkan sertifikat kepada gereja, sehingga Amang dan Inang dapat memikirkan ini untuk bisa menyelamatkan aset HKBP atau hak milik HKBP, legalitasnya menjadi kuat. Demikian penjelasan singkat dari kami. Untuk konsultasi lebih lanjut dan mendetail, Amang dan Inang dapat menghubungi kami Biro Hukum HKBP, baik secara by phone maupun WA. Selain itu, Biro Hukum HKBP juga dapat membantu Amang dan Inang apabila ada perkara sengketa tanah mengenai tanah gereja yang Amang dan Inang layani. Bila itu sudah dijalankan di pengadilan untuk meminta bantuan dari Biro Hukum HKBP, perlu Amang dan Inang membuat surat permohonan kepada pimpinan HKBP mengenai permohonan bantuan hukum kepada Biro Hukum HKBP untuk dapat membantu perkara dan sengketa yang Amang Inang layani. Setelah mendapat disposisi dari pimpinan, Amang dan Inang dapat menunggu disposisi tersebut. Kami pun dapat terjun atau pergi langsung membantu mendampingi Amang dan Inang dalam perkara hukum di pengadilan. Biro Hukum HKBP, Advokasi HKBP, dan Badan Aset HKBP adalah merupakan suatu kerjasama yang dapat menjalankan tugas membantu
dan juga mengayomi apa yang terjadi di HKBP. Amang dan Inang hadapi perkara, maka kami pun dapat membantunya secara bersama-sama berkaitan dengan HKBP. Demikianlah yang bisa saya sampaikan secara pribadi dan baik pun secara Biro Hukum kerjasama kami, Biro Hukum HKBP, maka kita dapat bekerja sama memelihara aset HKBP. Terima kasih buat kita semuanya. Jangan lupa Amang Inang, kita harus bekerja sama untuk HKBP dan juga untuk melayani di dalam pelayanan gereja HKBP. Horas, horas, horas. Inilah kami dari program Oculus Channel selalu memberikan pelayanan yang baik. Tuhan memberkati kita semuanya.